Halo pemirsa setia Vibis News, kita kembali lagi di segmen Vibis Weekly Sentiment untuk sektor komoditi bersama saya Joko Praitno. Sampai dengan pertengahan pekan ini, mayoritas harga komoditi rupanya bergerak konsolidatif seperti yang ditunjukkan pada pergerakan harga minyak mentah dan juga emas. Setelah pekan lalu sempat mengalami kondisi yang bullish, kedua komoditi tersebut rupanya sejak awal pekan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk faktor fundamental positif, rupanya cukup banyak yang datang sampai dengan pertengahan pekan ini. Yang pertama ialah mengenai data ISM non-manufaktur Amerika Serikat untuk bulan Agustus yang dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 2,6 poin menjadi 58,6 poin. Kenaikan tersebut luar dugaan mengingat sebelumnya banyak pengamat memprediksi bahwa data tersebut akan mengalami penurunan cukup tipis sebesar 1,3 poin terkait dengan adanya tekanan naiknya inflasi global akibat kenaikan harga minyak mentah yang terjadi pada bulan Agustus yang lalu. Masih pada Amerika Serikat, tingkat pengangguran Amerika Serikat untuk bulan Agustus yang lalu dilaporkan mengalami penurunan tipis sebesar 0,1% menjadi 7,3% atau sesuai dengan prediksi sebelumnya, di mana banyak pengamat memprediksi bahwa tingkat pengangguran untuk bulan Agustus hanya mengalami penurunan sebesar 0,1% akibat adanya sedikit tarik-menarik sentimen positif di sisi fundamental perekonomian Amerika Serikat untuk bulan Agustus yang lalu. Sedangkan di China, dalam beberapa hari terakhir rupanya cukup banyak data-data ekonomi China yang dirilis dan dilaporkan mengalami kondisi yang positif. Salah satunya diantaranya ialah naiknya atau surplusnya neraca perdagangan China untuk bulan Agustus yang lalu yang dilaporkan mengalami nominal sebesar 28,5 miliar dolar. Kondisi tersebut di luar dugaan setelah sebelumnya banyak para pengamat memprediksi bahwa data neraca perdagangan China untuk bulan Agustus hanya akan mengalami surplus sebesar 13 miliar dolar saja. Dengan adanya kenaikan atau surplusnya neraca perdagangan China tersebut, maka tingkat ekspor China diperkirakan akan masih berpeluang mengalami kenaikan sampai dengan akhir tahun 2013 ini. Untuk data ekspor China sendiri untuk bulan Agustus yang lalu dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 7,2%, sedangkan tingkat impor mengalami kenaikan sebesar 7% saja. Masih pada China, tingkat inflasi China untuk bulan Agustus yang lalu dilaporkan mengalami penurunan sebesar 0,1% menjadi 2,6%. Data tersebut luar dugaan mengingat sebelumnya pengamat memprediksi bahwa naiknya harga minyak mentah global diperkirakan akan mendorong kenaikan tingkat inflasi di beberapa negara industri termasuk China. Namun rupanya prediksi tersebut meleset dan akhirnya tingkat inflasi China untuk bulan Agustus yang lalu dilaporkan mengalami penurunan tipis dan diprediksi akan masih berpeluang mengalami penurunan tingkat inflasi mengingat harga minyak mentah global untuk bulan September ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pasca melonjak ke level 110 dolar per barrel pada pekan lalu. Positifnya data-data fundamental tersebut rupanya secara dominan masih kalah dibandingkan dengan data fundamental negatif yang rupanya cukup besar mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah dan juga pergerakan harga emas. Yang pertama, data fundamental yang negatif kembali datang dari Amerika Serikat setelah kemarin Presiden Amerika Serikat Barack Obama rupanya merevisi kebijakan terhadap respon penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh pemerintah Suriah. Barack Obama menyatakan bahwa pihaknya akan kembali melakukan diskusi dengan pihak Kongres terkait dengan solusi apa yang pantas diberikan kepada Suriah, mengingat banyak tekanan dari beberapa negara seperti Rusia dan China yang menginginkan adanya solusi yang damai dan juga solusi yang memberikan sebuah manfaat yang positif bagi kondisi politik dan keamanan di Suriah. Oleh karena itu, dengan adanya pernyataan dari Barack Obama tersebut, malam tadi pergerakan harga minyak mentah cukup mengalami penurunan yang cukup signifikan dan kembali ke kisaran level 104 dolar per barrel. Namun pada awal perdagangan hari ini pergerakan harga minyak mentah sedikit mengalami kenaikan kembali ke level atau ke kisaran level 107 dolar per barrel, meskipun kenaikan tersebut diperkirakan akan masih berpeluang mengalami koreksi kembali pada hari ini.
Sedangkan data fundamental negatif selanjutnya datang dari imbas kenaikan mayoritas bursa saham global yang terjadi sejak awal pekan ini, seperti yang ditunjukkan pada mayoritas harga bursa saham global yang rupanya sedikit menekan pergerakan harga emas dan juga pergerakan harga komoditi. Lalu kita lihat bagaimana pergerakan atau kondisi teknikal yang terjadi pada pergerakan harga minyak mentah dan juga emas. Seperti kita bisa lihat pada chart berikut, harga minyak mentah untuk perdagangan hari ini dilaporkan bergerak pada kisaran 107,83 dolar per barrel. Mayoritas indikator teknikal rupanya bergerak cukup negatif dalam beberapa hari terakhir atau lebih tepatnya sejak awal pekan ini dan memberikan proyeksi terhadap pergerakan harga minyak mentah yang diperkirakan akan masih berpeluang mengalami penurunan dan tidak menutup kemungkinan akan kembali ke kisaran antara level 104 sampai dengan 105 dolar per barrel. Sedangkan pada kondisi teknikal pada pergerakan harga emas, kondisinya hampir sama dengan kondisi yang terjadi pada pergerakan harga minyak mentah, di mana pergerakan harga emas pada hari ini dilaporkan menyentuh level 1.366,7 dolar per troy ounce. Level tersebut merupakan level terendah harga emas dalam 1,5 bulan terakhir dan diprediksi akan masih berpeluang mengalami penurunan kembali seiring dengan adanya potensi kenaikan mayoritas bursa saham global sampai dengan akhir pekan ini. Sedangkan pada tabel sentimen pergerakan harga minyak mentah, kondisi bearish diperkirakan akan masih datang pada sisi fundamental, sedangkan kondisi bullish diperkirakan akan masih datang pada kondisi yang teknikal meskipun tidak terlalu signifikan. Sedangkan pada tabel sentimen emas, kondisinya sedikit lebih baik dibandingkan pergerakan harga minyak mentah, di mana peluang rebound meskipun tidak terlalu signifikan diperkirakan akan masih berpeluang terjadi pada perdagangan esok hari maupun perdagangan akhir pekan ini. Kisaran logis bagi pergerakan harga emas diperkirakan akan berkisar pada level 1.340 sampai dengan 1.370 dolar per troy ounce. Baik pemirsa, demikian tadi penjelasan dari saya terkait dengan proyeksi dan juga prediksi terhadap pergerakan harga minyak mentah dan juga emas untuk pekan ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Selamat berinvestasi dan salam Fibis.